Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek PLC. Pada saat ini kita akan membahas mengenai counter. Apa itu counter? Nanti kamu bisa menyimpulkan setelah proses praktek yang akan kita kerjakan. Pertama yang kita perlukan adalah membuat rangkaian counter seperti ini. Di sini dibutuhkan input di 0.00 dan input di 0.01. Lalu ada fungsi counter di sini, CNT untuk counter. Lalu counter numbernya di 000 dan set value-nya di 5, pagar 5. Lalu dipanggil lagi counter 00 ini kita panggil di sini. Lalu kita outputkan di 10.00. Oke. Untuk membuatnya sama seperti membuat rangkaian diagram ladder sebelumnya. Ini saya contohkan ya. Tapi nanti cepat saja ya. Ini seperti biasa kamu pilih Omron CPM2A bintang, CPM2 bintang, lalu oke. Nah, lalu di sini kamu tinggal butuh tadi kontak 1 0.00. Lalu dibutuh di ujungnya terakhir kita berikan instruction ya, PLC instruction ini. Lalu kita pasang di sini. Lalu seperti biasa aturannya sama seperti aturan pada saat mengisi di pertemuan sebelumnya, yaitu timer. Maka yang harus kamu sebutkan adalah fungsinya. Di situ CNT counter spasi karena tadi 0 maka 000 3 kali spasi set value-nya yaitu pagar 5. Ini enter. Oke. Nah, sudah muncullah counter 000 dengan set value-nya 5. Selanjutnya kita butuhkan di sini tadi adalah fungsi input di 0.01. Lalu oke. Lalu kita tambahkan di sini ya, seperti ini. Dan yang terakhir kita panggil counternya di sini dengan kontak di CNT tadi 03 kali ya. 000 oke. Jadi sudah memanggil CNT 000. Lalu di outputnya kita 10.00 ya. 10.00. Oke, enter. Selesai. Ini untuk berikutnya kita rangkaian minimum seperti biasa sesuai kebutuhan ya. Ini kita berikan 24 volt, lalu 24 volt buat output, ini inputnya, lalu negatif input, negatif dari PLC, lalu negatif ke output, lalu ground dihubungkan. Lanjutnya kita butuh COM, kasih negatif di COM dan outputnya di sini untuk 10.00 kita kasih output 1. Setelah itu kita rangkai sesuai dengan kebutuhan tadi. Di mana pada rangkaian PLC tadi yang kita butuhkan di sana adalah inputnya bisa lihat adalah 0.00 ya. Ini 0.00 lalu 0.01 dan outputnya adalah 10.00. Maka di sini di rangkaiannya di rangkaiannya kita rangkai di mana input yang dibutuhkan adalah 0.00. Kita kasih input. Lalu 0.01 kita kasih input. Dan terakhir outputnya adalah 10.00 kasih output ke sini. Maka rangkaian sudah seperti yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita proses transfer program di mana pertama kita nyalakan dulu PLC-nya. Ya. Lalu hubungkan serial port ke USB. Nah, ini kita hubungkan
USB, ini USB-nya ya, kita hubungkan ke PLC. Oke, kemudian kita work online. Mohon maaf tadi belum di-compile ya. Program compile dulu. Di sini nol error, nol warning. Bisa kamu lihat di sini ya. Saya zoom. Ya. Di sini nol error, nol warning. Berarti rangkaian sudah bisa kamu gunakan. Selanjutnya prosesnya adalah tinggal work online kan saja. Setelah di work online, di sini terpasang di Sysmec.com 01, oke. Oke, work online, lalu tinggal programnya transfer PLC, transfer to PLC. Ini program transfer dari PLC, dari CX Programmer ke PLC-nya. Oke. Di sini apa akan mentransfer? Ya, mengganggu program yang sebelumnya ya. Nah, ini proses transferring di mana PLC mendownload program dari CX Programmer. Oke, download program selesai. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi dari output PLC itu sendiri. Oke, untuk menguji bagaimana reaksi terhadap output, kita bisa lakukan dengan cara ini sengaja saya perbesar gini agar kalian bisa menyandingkan proses yang terbaca di PLC di CX Programmer dengan reaksi yang terjadi di output yang kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini adalah 10.00 yang terhubung dengan output A1. Nah, sekarang kita coba. Yang kita lakukan adalah memberi pulsa kepada input 0.00 di sini ya. Ini kita kasih input, kasih pulsa dengan cara memberikan di sini. Nah, di input ini kita kasih pulsa. Pulsa 1 itu berarti 1 0. Berarti kita kasih pulsa 1. Seperti itu. Oke, kita coba. Tadi kita kasih pulsa 1. Kita lihat apa yang terjadi reaksi dengan PLC, dengan CX Programmer dan aplikasinya. Tadi sudah 1, kita lihat. Lihat di sini. Tampilan di sini pada saat tadi sudah 1, dia berubah jadi 4 BCD. Lalu saya geser 1 lagi, berubah jadi 3 BCD. Lalu 1 lagi berubah jadi 2 BCD. Dan sekarang 1 lagi ubah menjadi 1 BCD. Dan sekali lagi kita berubah jadi 0 BCD. Jadi bisa kamu simpulkan bahwa pada saat kita menggunakan fungsi CNT, dia menghitung mundur saat kita memberikan pulsa. Lihat apa yang terjadi dengan output di 10.00. Pada saat dia dari 5 dia mati dan sampai 0 dia nyala. Setelah 0, karena terakhir itu 0, kita memberikan pulsa berapapun dia tidak akan berpengaruh. Karena dia hanya menghitung dari 5. 5 itu mana? Tadi pagar 5 seperti biasa. Kalau kemarin fungsi timer 5 itu seperti apa? Nah, untuk CNT ini adalah set value-nya 5 itu berarti menghitung mundur dari 5 untuk CNT ya. Untuk CNT menghitung mundur pagar 5 berarti menghitung mundur dari 5 sampai sesuai kebutuhan pulsa yang kita butuhkan berapa. Tadi 5, maka pada saat kita geser 5 dia akan berubah. Nah, untuk fungsi dari input yang kedua 0.00 ini untuk mereset. Saya kasih pulsa di input 0.01 di sini ya. Nah, 0.01 ini sama saya dikasih pulsa seperti tadi, mati nyala, nyala mati. Maka lihat apa yang terjadi pada counter ini dan apa yang terjadi pada lampu ini. Oke, kita lihat ini ya. Kamu lihat reaksinya seperti apa di sini pada saat saya kasih input 0.01 dan apa yang terjadi dengan output di 10.00. Saya kasih pulsa 1 di 0.01. Nah, apa yang terjadi? Pada saat seperti itu yang terjadi lampu padam
dan penghitung mundur di sini berubah menjadi 5 BCD lagi sesuai dengan pagar 5. Jadi fungsi dari ini 0.01 di sini adalah untuk mereset dari counternya sendiri. Oke, kita ulang ya. Nah, kita coba, ini sudah direset 5 BCD, saya kasih pulsa di 0.00 untuk menghitung. 1 berubah dia menjadi 4, 2 3 4 5 nyala. Waktu menjadi 0 BCD, di sini tetap menyala ya di outputnya. Lalu saya kasih pulsa terus menerus, dia tidak akan bernambah, tidak akan berkurang lagi karena memang sudah batasnya dari 5. Jadi kalau kamu mau hitung mundur dari 10, maka ganti menjadi pagar 10. Seperti itu. Setelah jadi 0 dia akan tetap menjadi 0. Itu adalah counter. Untuk mereset, ini saya kasih pulsa di 0.01, maka dia akan berubah lagi. Nah, penghitung mundur mulai dari 5 dan output menjadi padam. Itu adalah fungsi counter. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi CNTR. Kalau tadi fungsi CNT itu untuk menghitung mundur, sekarang ada fungsi CNTR. Fungsi cara membuatnya sama seperti tadi, hanya di sini dia membutuhkan 3 input. Input pertama, input kedua, dan input ketiga. Kalau tadi hanya 2, kalau sekarang 3. Fungsinya sama, CNTR, ini ada 12, nanti di penghitung 12. Untuk counter numbernya adalah 000 dan set value-nya adalah 10. Seperti biasa, fungsinya seperti ini, kamu tahu cara membuatnya seperti apa. Lalu kita compile. Oke, no error, no warning ya di sini. Kamu bisa lihat no error, no error, no warning ya. Lalu selanjutnya setelah no error, no warning, yang kita lakukan adalah mentransfer programnya dengan cara work online. Ini berubah jadi Sysmacway COM13. Oke, nggak apa-apa, ikut saja, berarti sudah terbaca. Oke, selanjutnya adalah ke PLC, transfer to PLC. Jadi program ini, ladder ini kita transfer ke PLC. Oke. Oke, successful. Nah, setelah ini perbedaan yang tadi dari rangkaiannya, kita membutuhkan input yang berbeda. Dimana kalau tadi kita hanya membutuhkan 2 input, sekarang kita membutuhkan 3 input. Maka kita tambahkan tadi di alamat 0.02 seperti di rangkaiannya. Nah, ini di sini 0.02 ya, 0.02. Maka kita rangkaikan di sini 0.02. Kita perbesar. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa lihat 0.02 saya masukkan dan ke input yang ketiga. Jadi kita punya 3 input, 0.00 di bawah ini, 0.01 dan 0.02. Sementara outputnya tetap di 10.00. Sekarang kita lihat apa yang reaksi yang terjadi pada saat kita menggunakan fungsi CNTR. Oke, sudah kita perbesar. Jadi kita lihat fungsi di sini, nanti kamu lihat reaksinya seperti apa. Dan ini di outputnya di 10.00 di output A1, kamu lihat reaksinya seperti apa. Pertama yang saya lakukan adalah memberikan pulsa pada 0.00. Lihat apa yang terjadi dengan reaksi dari pagar 10 tersebut ya. Pertama saya nyalakan 1 ya. Oh, mohon maaf, ini saya reset dulu biar 0 ya. Saya reset dulu biar 0, mohon maaf. Tadi udah untuk uji coba. Ini udah 0 dulu. Saya kasih pulsa sekarang di 1.
Lihat apa yang terjadi? Terjadi di sini penambahan. Ya. Nih, pada saat outputnya, nah ini saya kasih ya. Nah, kasih 1. Nah, dia akan melakukan perhitungan. Perhitungannya apa yang terjadi? Dia di sini akan bertambah untuk 0.01 dari 6, 7, 8. Karena di sana pagar 10, maka pada saat perhitung ke 9, ke 10, nah dia akan menghitung sampai 10. Setelah 10 yang terjadi adalah dia akan menyalakan output. Ya, output di sini akan menyala di bawah dan di sini pun akan menyala outputnya. Seperti itu. Jadi CNTR dengan 3 input itu di 0.00, 0.01 dan 0.02. Untuk input yang 0.01 ini ya, input 0.00, 0.01 dan 0.02. 0.01 adalah untuk menghitung. Pada saat saya bergerak lagi tambah lagi, nah dia berubah jadi 1 lagi. 2, 3, 4, 5. Setelah seperti itu lampu padam. Ya, berhitung terus. Nah, berhitung terus lampunya padam. Sampai ke 10, 11 nyala. Jadi setelah menghitung 10 maju, dia akan nyala dan BCD berubah menjadi 0. Jadi pagar itu untuk menghitung set value-nya berapa. Kalau 10 berarti menghitung maju 10 ya. Untuk CNTR ini untuk di input 0.01. Nah, sekarang bagaimana untuk input yang 0.01-nya? Tadi 0.00 itu untuk menghitung maju dan 0.01 yang ini ya. 0.01 ini apa yang terjadi dengan ini? Kita lihat. 0.01 di sini sama saya dikasih ya. 0.01 ini 0.00, ini 0.01. Saya kasih pulsa. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini reaksinya ya. Di sini BCD-nya adalah 3 BCD. Lalu saya kasih input di 0.01. Berubah menjadi 2. Berubah menjadi 1. Jadi CNTR itu bisa untuk fungsi menghitung maju atau istilahnya up counter dan menghitung mundur untuk di down counter. Jadi dengan kata lain di 0.00 itu sebagai up counter, 0.01 down counter, menghitung maju dan menghitung mundur. Tadi kita sudah reaksi menghitung maju sampai 10, 11 nyala. Sekarang kita lihat untuk down counternya. Dia udah di 1 di sini, 1 BCD. Lalu kita hitung mundur, dimundurkan. Set 0, mundur lagi, dia nyala. Jadi setelah 0 dia nyala. 0 kembali ke 10 BCD. Saya hitung mundur lagi, nyalakan lagi. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, nyala. Ini nyala. Di sini juga 10 BCD seperti itu. Nah, sekarang fungsi dari input yang ketiga yaitu 0.02 untuk apa? 0.02 fungsinya adalah untuk reset sama seperti tadi. Pada saat saya 0.02 saya kasih input, nyala, dia mereset menjadi 0 lagi. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini mengenai counter ada fungsi CNTR ya, fungsi CNT yaitu untuk menghitung mundur ya. Sementara fungsi CNTR 12 itu untuk menghitung maju atau up counter di input 0.00 input yang pertama, dan down counter atau menghitung mundur untuk di fungsi input yang kedua. Untuk input yang ketiga digunakan untuk mereset. Mungkin itu saja pertemuan untuk kali ini tentang counter. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.